Jadi kalau mereka masih ngotot, saya akan selalu bilang, saya nggak sanggup bunda maaf, saya nggak sanggup ayah maaf. 3 kali masih kayak gitu, left. Saya ada satu kiat yang saya pernah sarankan ke pasangan-pasangan yang bermasalah, terutama yang ada BPD-nya gitu. Saya suka menyarankan mereka untuk sering berpelukan. Ini salah satu skill yang bisa digunakan pada saat lagi berantem, ya. Berantem aja dengan cara yang sehat. Salam damai jiwa, selamat datang kembali di podcast A to Z Damai Jiwa, persembahan RSK Jiwa Dharma Wangsa. Ya, setelah kita udah membahas mengenai apa itu BPD, apa itu trigger-triggernya. Iya. Nah, saya kira penting juga untuk kita bisa memperlengkapi orang-orang yang di sekitar penderita BPD. Ya, baik itu pasangan, anak, keluarga, ya, untuk bagaimana mereka bisa membantu Ya. si penderita BPD ya. Nah, jadi oleh karenanya kita perlu membahasnya dengan lebih detail ya, Zoya, agar mereka bisa punya pedoman yang kuat untuk bagaimana mereka harus membantu. Mungkin minimal pedoman praktis dulu kali ya dok Ya, ya, saya gitu kira misalnya. pedoman praktis ya. Pedoman praktisnya itu nanti selebihnya jangan lupa ketemu kita di Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa gitu untuk lebih detail ya, sekalian mau mengingatkan karena mengandalkan ini aja ya, ini adalah pedoman praktis aja. Oke, jadi misalnya nih kalau case-nya adalah ini anak dari penderita BPD. Ya. Orang tuanya BPD ya, salah tuanya satu BPD. orang tuanya. Ya, nah anak-anaknya itu kan ikut menderita dan ikut bingung juga. Mesti bagaimana gitu ya. Nah, coba saya kasih pedoman praktisnya gitu. Kalau pedoman praktis yang biasanya saya berikan kepada anak-anak dengan orang tua yang BPD, saya akan ingatkan dulu pada mereka gini. Saya ngerti gitu ya bahwa kadang-kadang kita semua tuh harus walking on the eggshells. Kayaknya kita itu fragile banget gitu ya. Karena misalnya pada saat breakfast aja, mereka suka cerita gitu ya, saat breakfast aja nih Anti, kita nggak tahu nih yang datang akan si siapa nih, Snow White atau Ice Queen, katanya gitu ya. Kalau mereka ibunya. Jadi kalau misalnya laki bapaknya kita nggak tahu nih yang datang nih siapa nih gitu ya, si Algojo gitu ya yang akan nyalain kita, atau si bapak yang bijaksana. Aduh, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi mereka ngerasa banyak inkonsistensi dalam sikap dari orang tuanya. Yeah. Yang saya bilang, karena di rumah itu sulit untuk mendapatkan konsistensi, apalagi posisinya sebagai anak, saya minta mereka untuk mencari sesuatu yang rutin di luar rumah. Kayak misalnya, jam les gitu ya, sekolah, main ke tempat teman dan sebagainya, itu saya minta mereka untuk coba bikin jam yang rutin. Jadi artinya apa? Di antara inkonsistensi yang terjadi di dalam hidup kamu, ada hal-hal yang konsisten. Ada konsisten. Lumayan kan dok itu seenggak-enggaknya. Oh, perlu begitu banget? Iya. Ya, ada jam main, ada jam belajar, jam istirahat. Jadi kamu tahu kamu punya landasan yang cukup konsisten di hidup kamu di antara hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Yeah. Jadi membantu mereka untuk I can get a grip gitu. Terus belajar boundaries, ini yang paling sulit sih dok. Yeah. Gitu ya, karena kalau orang tua ngajarin boundaries ke anak itu relatif lebih mudah, tapi anak harus membuat boundariesnya ke orang tua itu suka dimarahin. Wah, kurang ajar, kamu mau minta kayak begini, nggak boleh lah, because I said so. Itu yang sering diterima sama anak. Nah, jadi challenge-nya biasanya setiap anak-anak yang memiliki orang tua, ini usia berapapun loh dok, ada yang udah dewasa juga tetap. Gitu ya. Saya selalu meminta anak-anak umur berapapun gitu ya. Anda udah umur 30, 40, tapi orang tuanya BPD itu makin keras, biasanya saya selalu harus mengajak mereka untuk, saya butuh space. Terserah ayah atau bunda, ayah lagi kesel, bunda lagi kesel,
Oke, tapi saat ini saya lagi nggak sanggup untuk dealing sama ini. Nanti kalau saya udah tenang, kita akan ngomong lagi. Atau kalau ayah udah tenang, kalau bunda udah lebih tenang, kita ngomong lagi. Sekarang saya nggak sanggup. Jadi kalau mereka masih ngotot, saya akan selalu bilang, saya nggak sanggup bunda, maaf. Saya nggak sanggup ayah, maaf. 3 kali masih kayak gitu, left. Cari tempat aman untuk napas aja kayak gitu. Nah, yang berat kadang-kadang ada beberapa orang tuanya mereka ngejar dok sampai gedor pintu ini gebrak-gebrak, itu yang challenging. Makanya saya bilang ini hanyalah saran praktis. Untuk selebihnya menghadapi hal seperti itu kami terbuka gitu untuk melakukan psikoterapi dan konseling ya dok gitu untuk menghadapi hal seperti ini misalnya. Jadi bagaimana caranya membuat buffer stres itu sangat spesifik, biasanya kita bicarakan di dalam sesi konseling dok. Gitu. Mungkin kalau cara mudahnya mesti bilang begini, Bunda mendingan berenang dulu atau latihan sama Sansak dulu, saya mesti ke WC dulu gitu. Mungkin nggak dikejar kali bisa, biar nggak gitu. dikejar. Kadang ada yang kayak begitu, aku nggak bisa, aku lagi nggak bisa. Kenapa? Waduh, aku juga bingung juga kan kita kalau lagi kayak begitu ya dok, makanya. Sakit perut Bunda, mesti ke WC. Toilet Bunda nggak bisa, nggak sanggup. Yeah. Gitu. Kalau misalnya ada spouses, family, loved one dengan BPD atau kita hidup dengan pasangan yang memiliki BPD, mungkin untuk mengoscillate harmoni dalam rumah tangga itu sangat-sangat challenging ya gitu. Ya itu tidak mudah tapi itu manageable ya. Salah satu tips untuk bisa memaintain family sanity adalah memprioritaskan self care. Saya ingat tuh Dr. Aswin dalam satu sesi ya pernah bilang begini, ingat aja kalau kita naik pesawat itu kan selamatkan diri kita dulu, baru kita kasih maskernya ke anak kita gitu misalnya. Nah yang paling penting ini bukan selfish loh, ini benar-benar self care. Kita harus memprioritaskan itu, bahwa regular check-in ya, misalnya tentang hobi, terus kita harus tahu bahwa saya udah melakukan hal yang menyenangkan buat diri saya nggak tanpa disuruh sama pasangan gitu. Did I do something that I love? Apakah saya sudah cukup istirahat gitu ya? Dan kalau misalnya lagi nggak sanggup ngomong, seperti juga pada anak-anak, misalnya lagi marah gitu ya, lagi murka, gimana juga, sayang, kalau kamu udah lebih tenang kita omongin. Kalau sekarang saya nggak mau ngomong sama kamu. Saya nggak bisa ngomong sama kamu. Biasanya mereka akan, kenapa nggak mau ngomong sama saya? Iya nggak bisa ngomong kalau lagi marah-marah kayak gini. Nanti kalau kamu udah tone down, kamu tenang sedikit. Apapun masalahnya yang bikin kamu marah, kita akan bahas. Saya janji kita akan bahas, tapi tenang dulu. Ya, jadi kuncinya adalah tone down. Tone down. Kalau lagi tinggi nadanya, gitu kan, si pasangan harus belajar bisa meredakan. Kan yang sering terjadi itu adalah battle of ego. Battle of ego tuh, yang ini naik nadanya, yang ini nggak terima, dinaikin lagi. Ini nggak terima, naik lagi gitu ya. Dan akhirnya ya terus naik terus, dan akhirnya bisa berakhir dengan, padahal deketan kan ya, which is kita ngomong begini aja kedengeran gitu kan ya. Ketika orang mulai berteriak di dalam kondisi yang deket kan berarti dia makin ngerasa nggak didengar juga ya. Tapi kan intinya ngapain sih gitu kita mesti saingan-saingan ego seperti itu, dan akhirnya malah bikin tambah marah. Ya, jadi itu penting tuh buat si pasangan untuk bisa belajar men-tone down situasi ya sebetulnya ya. Tidak merespons dengan ego juga tentu saja ya. Ya, aku ngerti kamu marah. Kamu butuh waktu untuk marah. Silakan marah aja dulu. Apapun yang bikin kamu marah sampai kamu tone down baru kita omongin. Ya. Kalau enggak, waduh. Berarti sebetulnya memang pasangan perlu diedukasi dengan baik mengenai seperti apa orang BPD itu kalau lagi marah. Jangan terpancing oleh kemarahannya. Itu yang paling challenging dong. Iya. Dan justru men-tone down. Saya suka sebut istilah harus dibumbui. Jadi kalau dia lagi marah, kita harus membumbui dia agar dia turun. Iya. Sebetulnya bukan bereaksi ya. Jadi bereaksi, sebetulnya. it's true. Oke. Kalau misalnya ini ya bukan bereaksi, saya
ini tips yang biasa saya sering kasih ke pasangan. Gottman tuh pernah bilang tentang four horsemen gitu ya. Four horsemen tuh seperti 4 penunggang kuda di akhir zaman katanya gitu kan. Jadi hal-hal yang bisa memicu pada ini salah satu skill yang bisa digunakan pada saat lagi berantem ya. Berantem aja dengan cara yang sehat. Satu, ya jangan pernah kita tidak boleh mengkritik pasangan. Kita bisa mengeluh tapi nggak usah mengkritik. Kritik yang membangun sekalipun itu di tempat kerja aja, jangan sama pasangan. Ya, kita mengeluhlah tanpa mengkritik pasangan. Kedua, no contempt, jangan merendahkan pasangan. Kamu loh segitu aja nggak bisa, apaan sih? Kamu nggak ngeliat orang lain, kamu nggak malu apa kayak gini? Apa sih? Apa output yang oke, yang manis, yang harmonis, bikin kita mesra kalau kita ngerendahin orang, apalagi pasangan, nggak mungkin. Ya. Ya, ketiga, jadi kita no criticism, no contempt gitu, terus no defense. Akui aja kalau emang itu kamu salah, kalau belum sanggup ya udah take your time gitu ya, own your mistake, no defensive. Dan yang keempat adalah stonewalling. Jadi ketika pasangan lagi ngomong, hindari untuk melakukan rolling your eyes like atau napas kayak apaan sih gitu, mau apa lagi sih gitu ya. Little cues tapi itu terbaca sebetulnya. Banget. Atau yang kayak gitu, suara-suara kayak gitu ya. Terus giving a cold shoulder gitu ya kepada pasangan, terus silent treatment gitu. Itu adalah hal-hal yang akan membuat segala sesuatu yang tadinya enak dibicarakan, yang emang udah lagi marah, lagi kesel, bakal escalating lebih parah lagi. Jadi usahakan marahlah gitu kalau mau marah, tapi tidak mengkritik, tidak menghina gitu ya, dan mengakui kesalahan. Itu akan membuat kemarahannya juga jadi konstruktif gitu dok. Ya. Itu sama pasangan ya, ya. Terus kalau misalnya buat si penderita BPD sendiri, kalau dia single yang belum punya pasangan? Oh, belum punya pasangan. Kalau dia belum punya pasangan, nah dia harus bisa mengkomunikasikan ini. Nah, untuk bisa mengkomunikasikan ini kan dia juga harus rajin terapi, dok, ya kan? Kalau dia rajin terapi, dia tahu. Nah, sekali lagi seperti yang tadi ya di episode sebelumnya kita membahas tentang trigger. Ketika kamu sudah tahu apa triggermu, diskusikan sebelum terjadi apa-apa. Jadi kamu udah serius nih di relationship ini gitu ya. Oke, sekarang the hard truth of loving me, gitu kan ya. Jadi aku nih punya ketakutan ditinggalkan gitu ya. Ketika aku lagi kayak gitu, tolong misalnya tanyakan aku, sayang, kamu lagi takut apa sih? Itu seringkali grounding them. Saya suka mengedukasi para pasangan yang lagi punya pacarnya BPD, terus kalau dia lagi marah atau istilah mereka lagi drama katanya gitu ya, biasanya akan tanya misalnya, aku nggak suka ya kamu pulang nggak begini, aku nggak suka ya kamu pergi sendiri, aku nggak senang kamu gini. Kalau udah mulai kayak gitu, yang kamu kenapa? Apa sih yang kamu takutin? Aku loh nggak ninggalin kamu. Ya, ketika aku lagi kerja, aku lagi sibuk, aku ada di sini. Gitu. Kalau kamu takut, kasih tau aku, tapi jangan marah-marah. Usually it helps. Saya ada satu kiat yang saya pernah sarankan ke pasangan-pasangan yang bermasalah, terutama yang ada BPD-nya gitu. Saya suka menyarankan mereka untuk sering berpelukan. Oh, oxytocin booster. Ya, mulai hari dengan pelukan dulu. Mau berangkat kerja, pelukan dulu. Oh, make sense dok. Pulang kerja, pelukan dulu sebelum ngomong. Gitu. Dengan harapan bahwa dengan pelukan itu, ya pada umumnya sih ini reaksi yang generik pada semua orang ya. Kalau mereka dipeluk itu kan mereka merasa jadi comfort, secure gitu ya. Sehingga nanti dengan perasaannya sudah lebih enak, berkomunikasinya juga nggak mulai dengan emosi yang tinggi gitu, karena dia sudah di tone down dulu gitu. Tone down dulu. Dan saya kira dalam pengalaman klinis saya itu it works actually gitu. Kalau memang dilakukan dengan konsisten gitu. Bener banget Sobat Damai Jiwa yang tadi Dr. Aswin bilang ya. Bahkan ada penelitian yang saya lagi kulik-kulik kemarin gitu tuh, karena biasa lah namanya juga lagi research itu ya. Dibilang gini dok, 4 kali pelukan sehari itu survival, at least you survived. Gitu ya. 6 pelukan sehari ya itu akan membantu kamu untuk bisa lebih feel loved. Kalau mau benar-benar tenang dan happy, minimal 8 pelukan dong sehari. Jadi
4, 6, atau 8. Dan saya juga bilang, ini pelukannya bukan pelukan formal yang cuma Bukan, udah ya, oke sayang, udah aku berangkat ya. bye-bye, gitu. Enggak ya. Itu Aduh, betul-betul sayang. pelukan yang memang dirasakan sampai feel good gitu. Really hug. Ya. Big bear hug. Ya. Tapi ada catatannya ya. Pelukannya ya sama pasangan ya, bukan pelukan sama Sama orang lain. pasangan orang. Like, no. Gitu. Yang itu malah bikin insecure nanti ujungnya. Bikin kalau insecure, gitu. malah tambah parah, cari gara-gara. Ya. Malah tambah chaos gitu. Jadi jangan lupa bagi kamu yang memiliki pasangan yang BPD gitu ya, untuk prioritas your self care. Lihat hobi kamu apa, kegiatan kamu apa. Harus ada hal-hal yang kamu nikmati sendiri, sedemikian juga hal-hal yang kamu nikmati berdua. Dan kalau misalnya akan menikahi mereka-mereka yang BPD, jangan lupa untuk seeking therapy kayak premarital counseling dan sebagainya gitu, untuk saling memahami. Karena mereka yang sudah menikah aja ada never ending adjustment gitu, untuk bisa saling memahami gitu, untuk memahami trigger, untuk belajar. Sebenarnya sih kalau counseling ya, menurut saya tuh setiap orang jadi belajar untuk punya skill baru gitu dalam menjalin relasi yang sehat, Dok. Ya. Dan happy. Terus ada nggak tips buat keluarga-keluarganya? Jadi gimana untuk membuat keluarga itu menjadi keluarga yang bisa tumbuh dengan baik, dengan emosi yang sehat gitu. Dan sekalian mungkin closing statement dari saya, silakan. Ya, kalau buat keluarga gitu ya, itu tadi yang saya bilang, bahwa kalau memang ada anggota keluarga yang BPD pada saat dia lagi tenang, tentu bukan saat lagi marah-marah, katakan bahwa kita nanti akan ada meeting keluarga ya. Jadi setiap kali kamu habis marah-marah atau ngamuk atau apapun itu gitu ya, dan kamu tidak bisa ngontrol, kamu harus datengin satu persatu gitu ya, untuk ya minta maaf, untuk fix your mistake, untuk owning your mistake, karena itu akan membantu dia juga merasa lebih baik kan terhadap dirinya. Kalau enggak nanti seperti yang episode-episode awal tuh, Dok. Jadi ntar kalau ada another marah di pampers egonya, ada another kemarahan lagi, which is ya nggak sembuh-sembuh kan gitu ya, nggak capek-capek. Ya. Oke, jadi closing statement dari saya, borderline personality is real and challenging ya, tapi ini bisa di-treat atau bisa ditangani dengan compassion ya, dengan kasih sayang, dengan edukasi yang tepat, dengan batasan-batasan yang sehat, dan juga professional support, bukan hanya dari family tapi juga dari kami, misalnya psikolog dan psikiater yang Anda pilih. Jadi kalau misalnya Anda terdiagnosa oleh BPD atau Anda mencurigai pasangan Anda gitu ya, keluarga Anda terdiagnosa oleh BPD, please jangan pernah melakukan self diagnose, jangan hanya mencari-cari di internet dan sebagainya, karena itu perlu keahlian dan juga perlu kepekaan tersendiri untuk membantu Anda untuk berempati dan memahami anggota keluarga yang memiliki BPD. Itu sekian dari saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.